bersama saya dan Hai. Pada 11 Maret tahun 1918, beberapa orang di Camp Funston di Kansas, Amerika Serikat dilaporkan terjangkiti flu. Bulan selanjutnya, 5 April, di tahun yang sama, tahun 1918, dilaporkan 18 kasus yang sama dan 3 orang tewas di Kansas dalam beberapa minggu terakhir. Otoritas kesehatan setempat tidak yakin apa yang menyebabkan mereka terserang penyakit ini. Orang yang menderita penyakit ini dilaporkan kulitnya berubah menjadi biru dan paru-parunya penuh dengan cairan. Hanya dalam kurang dari 2 tahun, virus tersebut telah membunuh 20 hingga 50 juta orang di seluruh dunia. Virus mematikan ini adalah flu Spanyol. Lalu, apa itu flu Spanyol? Kenapa disebut flu Spanyol? Bagaimana orang pada saat itu melawan flu Spanyol dan bagaimana flu Spanyol tersebut berakhir? Oke, mari kita simak sejarah flu Spanyol. Apa itu flu Spanyol? Flu Spanyol adalah salah satu pandemi paling mematikan sepanjang sejarah manusia yang disebabkan oleh virus influenza H1N1 dan menyerang sistem pernapasan. Pandemi flu Spanyol berlangsung dari tahun 1918 hingga 1920 dan telah menginfeksi total 500 juta orang di dunia atau sepertiga penduduk bumi pada saat itu. Flu Spanyol telah menewaskan 20 hingga 50 juta orang, bahkan menurut sebuah sumber mencapai 100 juta. Namun angka pastinya tidak dapat dipastikan karena kurangnya pencatatan pada saat itu. Tingkat mortalitas flu Spanyol juga sangat tinggi dan menyerang manusia dengan usia balita, usia 20 hingga 40 tahun, dan orang yang lebih tua dari 65 tahun menjadikan virus ini rentan ke semua orang. Tidak ada yang tahu dari mana flu ini berasal, namun flu Spanyol dilaporkan pertama muncul di Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia sebelum menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Flu Spanyol menyebar dengan sangat cepat disebabkan terutama oleh demobilisasi tentara di bulan-bulan terakhir Perang Dunia I. Pun pada saat itu, perkembangan medis tidak sehebat sekarang, menyebabkan tidak ada obat dan vaksin untuk melawan flu Spanyol, sehingga hal itu menjadikan flu ini sangat mematikan. Untuk menurunkan angka penularan, beberapa wilayah mewajibkan orang memakai masker, menutup kegiatan bisnis, menutup sekolah, menutup teater, hingga menutup gereja. Saking tingginya angka penularan dan tingkat kematian, banyak mayat bertumpukan di kamar mayat darurat antara tahun 1918 hingga akhir 1919. Lalu pernahkah kita bertanya, kenapa disebut flu Spanyol sementara kasus pertama dilaporkan bukan di Spanyol? Kenapa disebut flu Spanyol? Tidak ada yang tahu asal flu ini dan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau flu ini berasal dari Spanyol. Disebut flu Spanyol karena media Spanyol yang pertama kali dan satu-satunya yang memberitakan flu mematikan ini pada saat itu. Malahan, orang Spanyol sendiri mengatakan flu ini berasal dari Perancis dan menyebutnya sebagai flu Perancis. Lalu gejala seperti apa yang ditimbulkan saat orang terjangkit flu Spanyol? Gejala. Gelombang pertama flu Spanyol terjadi pada musim semi tahun 1918. Gejala yang ditimbulkan relatif ringan,
korban yang terjangkit akan mengalami gejala flu biasa seperti meriang, demam, dan kelelahan yang biasanya sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, saat gelombang kedua flu Spanyol terjadi di tahun yang sama, tahun 1918, korban yang terjangkit mengalami gejala seperti kulit membiru dan paru-paru terisi dengan cairan kental sehingga membuat penderita mati kelelahan. Setelah terjangkit, penderita hanya bisa bertahan beberapa jam hingga beberapa hari sebelum akhirnya tewas. Tingginya tingkat kematian dan penyebaran flu Spanyol membuat angka harapan hidup orang Amerika Serikat turun menjadi 12 tahun pada tahun 1918. Lalu bagaimana sih orang melawan flu Spanyol pada saat itu? Melawan flu Spanyol. Dokter dan ilmuwan tidak yakin bagaimana cara menangani flu Spanyol. Saat itu, tidak ada obat maupun vaksin untuk melawan flu mematikan ini. Untuk mengurangi gejala, dokter menggunakan obat seperti aspirin yang sayangnya tidak membantu. Beberapa wilayah juga menutup sekolah, fasilitas publik, dan gereja untuk mengurangi angka penyebaran. Namun, ada juga wilayah yang tidak percaya flu Spanyol dan menyebutnya sebagai flu biasa. Namun, mereka langsung mengubah sikapnya setelah ribuan orang mati hanya dalam beberapa hari setelahnya. Oke, sekarang kembali ke rumah, pakai masker. Banyaknya wilayah yang mewajibkan perusahaan menutup kegiatan bisnis karena para pekerjanya banyak yang tertular. Juga untuk menekan angka penyebaran, tentulah hal tersebut terdampak terhadap ekonomi. Industri jasa dan hiburan menjadi yang paling terdampak pandemi flu Spanyol dan membuat ekonomi sempat kacau di beberapa wilayah. Berakhirnya pandemi flu Spanyol. Flu Spanyol yang menjangkiti 500 miliar orang dan menewaskan puluhan juta orang dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun akhirnya berakhir pada tahun 1920. Berakhirnya flu Spanyol pada tahun tersebut diakibatkan oleh berkembangnya herd immunity manusia yang selamat dari infeksi. Walau flu Spanyol hilang dengan sendirinya akibat herd immunity, namun kita harus kehilangan 50 juta orang dan tentulah itu sangat mematikan. Orang yang bijak berkata, history repeat itself. Ya, saat itu ada juga yang gak percaya flu Spanyol dan menyebutnya all is well, it's just the flu. Dan boom, gelombang kedua muncul dan mereka harus menarik omongannya. Di tengah COVID-19, ada juga orang yang gak percaya dan menyebut ini rekayasa elit global atau semacamnya untuk mengontrol kita. Well, COVID-19 itu bahaya. Sekarang kita hanya berharap segera ditemukan vaksin sebelum gelombang kedua terjadi. Tetapi tetap patuhi protokol kesehatan dan berharap kita cepat keluar dari pandemi COVID-19. Okay, thank you guys for watching. See you later.